Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diakon Iyami dari lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Jamahlah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu yang baik bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 2 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-37 dengan perikop Israel murtad kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari kian kemari, yang melepaskan diri dari padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukan dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikian firman Tuhan. Sia-sia aku memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan, sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkamu telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asur. Dari sana pun engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu.
sebab Tuhan telah menolak mereka yang Kau percayai, dan Engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini ditulis oleh Pendeta Chandra Oktaberi STH. Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua orang pasti akan menghadapi dan mengalami perubahan. Baik itu perubahan secara alamiah dan juga perubahan secara upaya. Perubahan alamiah adalah perubahan-perubahan biasa seperti bertambahnya usia yang secara otomatis disertai dengan perubahan fisik. Sedangkan perubahan secara upaya adalah perubahan yang terjadi karena adanya upaya dari pihak kita untuk berubah, atau karena dorongan atau pengaruh dari pihak luar. Perubahan tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Melalui Yeremia, Tuhan mengungkapkan kekecewaannya terhadap bangsa Israel, yang adalah bangsa pilihannya. Tuhan telah mengasihi mereka, memelihara, menjaga, dan melindungi mereka dengan harapan mereka dapat menyadari kasih Tuhan dan terus setia, taat, dan berpaut kepada Tuhan dalam hidup mereka. Akan tetapi mereka menunjukkan perubahan yang negatif. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan, tetapi malah mengikuti kesia-siaan. Mereka tidak menyadari bahwa ketidaktaatan mereka mendatangkan hukuman bagi diri sendiri. Kehidupan orang Kristen yang normal adalah yang mengalami perubahan dari Kristen kanak-kanak menjadi Kristen dewasa rohani, dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru, dan semakin berubah ke arah Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, sehingga Ia pun menuntut kesetiaan kita kepadanya. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan dalam hidup ini, karena Dia adalah Tuhan yang cemburu. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kasih setiamu. Kami menerima napas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang selalu baru daripadamu sampai pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi umat-Mu yang selalu setia dan taat akan perintah-Mu. Dan kami menjadi Kristen yang dewasa rohani, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuntun, bimbing, dan pimpin kami, agar kami selalu setia dalam mengiring Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan semua umat-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.